Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kenapa neraka paling banyak dihuni kaum wanita? Bahkan dalam banyak hadis disebutkan bahwa mayoritas penghuni neraka tersebut adalah kaum wanita. Apa penyebabnya? Berikut ini 3 perkara yang paling banyak dilakukan oleh kaum wanita yang menyebabkan mereka masuk neraka. Sahabat muslim, masuknya seseorang ke dalam surga atau neraka sangat tergantung pada amal ibadahnya di dunia. Jika buruk amalnya, maka tempatnya di neraka. Jika baik amalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan surga, terutama peringatan keras bagi kalangan wanita. Sebab dalam riwayat hadis yang terkenal, penghuni neraka kebanyakan wanita. Hadis yang menyebutkan wanita menjadi penghuni neraka terbanyak berasal dari riwayat Ibnu Abbas dan Imran radhiyallahu anhu. Dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Aku menengok ke dalam surga, maka kulihat kebanyakan isinya orang miskin. Dan aku menengok ke dalam neraka, maka kulihat kebanyakan isinya kaum wanita." Hadis Bukhari dan Muslim. Penyebab banyaknya kaum wanita menjadi penghuni neraka, Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan karena hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka. Kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian, Imam Qurtubi menambahkan bahwa kaum wanita juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri-diri mereka dan selain mereka dari akhirat. Cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Lantas, ciri-ciri atau sifat wanita seperti apa calon penghuni neraka ini? Berikut ini 3 perkara yang paling banyak dikerjakan oleh kaum wanita sehingga menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Memamerkan aurat. Wanita yang suka memamerkan auratnya ini salah satu tingkah laku wanita yang bisa membuatnya masuk neraka. Allah menciptakan seorang wanita untuk bisa menjaga auratnya. Karena sedikit saja aurat wanita itu tersingkap, maka setan akan menungganginya untuk membuat laki-laki yang melihatnya tergoda nafsunya sehingga menjadikan dia para pengikut setan. Rasulullah SAW menjelaskan sebab seorang wanita mendapat azab berupa digantung dengan rambut dan otak mendidih. Sebagaimana disampaikan beliau, penyebab wanita mendapatkan azab itu adalah karena tidak menutupi rambutnya. Sebegitu pedihnya azab bagi wanita yang menutupi rambutnya, mungkin kaum wanita yang selama ini tidak menutupi rambutnya memiliki pertanyaan sama dengan pertanyaan ini. Jawabannya, bila mengacu pada hadis Rasulullah SAW tersebut, maka benar. Wanita yang tidak menutup rambutnya dan menampakkan rambutnya sedemikian rupa dengan niat agar mendapat perhatian lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Pertanyaannya, mengapa begitu pedih azab bagi wanita yang tidak menutupi rambutnya? Karena salah satu kewajiban seorang wanita itu harus menutup aurat. Sebab telah menjadi ijma bahwa rambut wanita termasuk perhiasan yang wajib ditutup, sehingga tidak boleh dibuka di hadapan orang yang bukan mahramnya. Dalam Islam, yang dimaksud aurat adalah bagian-bagian tubuh yang wajib ditutupi dan dihindarkan dari pandangan orang lain. Dengan tidak menutup rambut, terlebih di depan pandangan pria yang bukan mahram, berarti telah berbuat dosa, dan perbuatan dosa pasti akan mendapatkan azab atau balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan melalui hadis ini. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 2 golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Kedua, wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang, karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat,
atau pakaiannya yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka, berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka disasak bagaikan punuk unta, wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini. Menyakiti hati suami dengan perkataan. Menurut hadis Rasulullah SAW yang panjang tentang azab bagi wanita yang pernah disaksikan oleh beliau sewaktu Isra, penyebab wanita diazab dengan cara digantung lidahnya adalah karena mereka selalu menyakiti suami mereka dengan perkataan. Dalam hal ini, mereka suka berkata kasar kepada suaminya sehingga menyebabkan si suami sakit hati. Padahal, Islam dengan tegas dan jelas memerintahkan agar wanita atau istri selalu bersikap lemah lembut kepada suaminya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebagai istri yang soleha, sudah sepantasnya mengetahui kriteria perkataan yang dapat membuat suami tersakiti, sehingga dapat menghindarinya. Padahal sesungguhnya sudah banyak kebaikan yang suami lakukan untuk sang istri, tetapi karena satu kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh suami, seolah-olah merusak seluruh kebaikan dan kelebihannya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengingatkan kita agar janganlah seorang istri menyakiti hati suaminya. Janganlah dia mengingkari kebaikan suami hanya karena satu kesalahan saja. Wanita yang suka menyakiti suaminya dengan perkataan tidak hanya mendapatkan azab sebagaimana dikatakan sebelumnya. Hal ini diterangkan oleh sebuah riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari bidadari surga berkata, janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah membalasmu. Dia adalah tamumu yang sebentar lagi akan meninggalkanmu dengan mendatangi kami. Hadis riwayat Tirmizi. Seorang wanita yang menyakiti suaminya tidak hanya diazab dengan cara digantung lidahnya kelak di akhirat, tetapi juga suaminya akan mendapatkan bidadari di surga. Oleh karena itu, jadilah istri yang solihah dan senantiasa menghormati suami. Selain itu, dalam sebuah hadis yang lain, beliau SAW menjelaskan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan, dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang berkata, apakah kufur kepada Allah? Beliau menjawab, kufur terhadap pasangannya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian melihat Anda sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW keluar waktu Id Adha dan Id Fitri yang melewati para wanita dan bersabda, wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena saya diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian. Mereka berkata, kenapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian sering mengumpat dan mengingkari pasangan. Saya tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan Anda semua dibandingkan seorang laki-laki yang cerdas. Mereka bertanya, apa kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bukankah persaksian atau syahadah seorang wanita itu separuh dari persaksian orang laki-laki? Mereka menjawab, ya. Beliau melanjutkan, itu adalah kekurangan akalnya. Bukankah kalau wanita itu haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Mereka menjawab, ya. Beliau mengatakan itu adalah kekurangan agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Berhias untuk pria lain atau tabaruj. Wanita yang suka berhias atau tabaruj terlalu berlebihan agar terlihat menarik perhatian lawan jenis ini juga tingkah wanita yang bisa membuatnya masuk neraka. Melakukan tabaruj atau berhias untuk pria lain termasuk salah satu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari mendefinisikan tabaruj dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita, sedangkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan orang laki-laki itu disebut dengan tabaruj jahiliyah. Sedangkan menurut terminologi ajaran Islam, tabaruj adalah menampakkan perhiasan, aurat,
dan keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. Budaya tabaruj termasuk budaya jahiliyah yang ditentang dan tidak disukai oleh umat Islam, karena budaya ini tidak hanya meruntuhkan kehormatan perempuan, melainkan juga dapat menimbulkan budaya eksploitatif laki-laki terhadap kaum wanita. Budaya tabaruj dilarang oleh Islam karena dapat menghilangkan rasa malu di kalangan perempuan. Tujuan Islam menghapus budaya tabaruj adalah untuk menjaga kesucian, kemuliaan, dan harga diri perempuan, sekaligus melindunginya dari mara bahaya dan menjauhkan dirinya dari fitnah dan komersialisasi tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, "Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kaummu sebersih-bersihnya." Pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna tabaruj adalah menyingkap dan memperlihatkan kepada mata orang lain. Sedangkan dalam surah An-Nur ayat 60, makna tabaruj ialah mereka dengan tidak menampakkan perhiasan. Penafsiran surat Al-Ahzab ayat 33 memiliki ragam penafsiran dari beberapa mufasir. Imam Al-Qurtubi menafsirkan Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 mengatakan bahwa walaupun seruan ayat ini untuk istri para nabi SAW, namun juga ditujukan kepada seluruh wanita muslimah. Janganlah para wanita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para wanita sebelum mereka, yaitu berjalan dengan berlenggak-lenggok, lemah gemulai, genit, memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria dan lain sebagainya yang memang dilarang oleh agama. Larangan ini juga mencakup cara berbicara seorang wanita terhadap orang lain yang bukan mahramnya dan hal-hal lainnya. Dalil tersebut jelas merupakan larangan bertabaruj bagi wanita. Oleh karena itu, tidak heran bila wanita-wanita yang melakukan tabaruj diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Sahabat muslim, demikianlah 3 perkara yang paling banyak dikerjakan oleh para wanita yang menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka. Semoga video ini bisa mengingatkan kita semua sebagai kaum wanita agar tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan masuk ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua agar terhindar dari ciri-ciri wanita penghuni neraka. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.